Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya yakin semua dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kita bersyukur kita masih hidup, diberikan nafas kehidupan dan dipelihara oleh Tuhan. Kita ketemu lagi pada pagi hari ini dalam persekutuan dan renungan firman Tuhan. Dan marilah kita memulai dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menyelamatkan kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang maha kuasa dan mengasihi kami. Kami bersyukur kami masih hidup dan terus Engkau pelihara, walaupun seluruh dunia ini sedang dalam keadaan susah dan sulit. Tetapi kalau kami masih hidup juga adalah karena ajaibnya Engkau, Allah yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami dalam persekutuan kami pada hari ini. Layakan kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ampunilah segala dosa kami. Dan tolonglah kami oleh Roh-Mu yang kudus. Pimpinlah kami untuk merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-26 dan 27, firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya lanjutkan ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memberikan judul renungan pada hari ini adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, apa artinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Saudara, seorang teolog bernama Wayne Grudem mengatakan manusia dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah. Saudara, istilah ini, ya, gambar dan rupa Allah, itu berhubungan dengan yang pertama, yaitu aspek kemiripan manusia dengan Allah. Dan yang kedua adalah aspek pewakilan Allah. Maksudnya adalah manusia itu adalah wakilnya Allah. Aspek manusia sebagai wakilnya Allah disebut aspek fungsional manusia. Sehingga seperti yang kita baca di dalam ayat 28 tadi, memang jelas sekali di sana ditunjukkan bahwa ide mengenai gambar dan rupa Allah dihubungkan dengan aspek kepercayaan Allah kepada manusia, yaitu menjadikan manusia sebagai wakilnya. Jadi sebagai wakilnya Allah, maka manusia harus bertanggung jawab kepada Allah. Sama halnya atau seperti halnya seseorang hendak mempercayakan sesuatu kepada seseorang, maka satu hari kelak orang tersebut harus bertanggung jawab kepada orang yang mempercayakan kepadanya sesuatu itu. Nah, oleh karena itu saudara, walaupun manusia itu diciptakan untuk mengelola segala ciptaan Allah, segala ciptaan Tuhan, namun satu waktu, satu hari kelak manusia akan atau harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Kemudian saudara, yang kedua, aspek kemiripan manusia dengan Allah sebagai gambar dan rupa Allah adalah menyangkut beberapa hal. Yang pertama adalah menyangkut keberadaan dan kemampuan manusia.
sama seperti Allah, yaitu memiliki intelek, memiliki perasaan, memiliki kehendak, demikian juga manusia memiliki hal tersebut. Juga sama seperti Allah memiliki nilai-nilai kebenaran moralitas seperti kesucian, kebenaran, dan keadilan, demikian juga manusia diciptakan dengan aspek-aspek tersebut. Apa maksudnya semuanya ini, saudara? Maksudnya adalah manusia diciptakan dengan kesadaran tahu apa yang benar, apa yang suci, apa yang adil, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah sama seperti Allah juga adalah satu pribadi yang jamak. Demikian juga manusia dicipta sebagai pribadi yang hidupnya dalam kejamakan. Maksudnya adalah punya kebutuhan berelasi. Saudara, di dalam Alkitab, perkataan Allah digunakan dalam bentuk jamak dan seringkali diartikan atau dihubungkan dengan pribadi Allah yang adalah Tritunggal. Selain itu, di dalam Kejadian 1 juga menekankan bahwa gambar dan rupa Allah itu ternyata diberikan baik kepada laki-laki dan juga kepada perempuan. Jadi konsep gambar dan rupa Allah di sini dihubungkan dengan relasi antar manusia. Nah, saudara, gambar dan rupa Allah bersifat universal dan menuju kepada kesederajatan manusia di hadapan Allah. Meskipun manusia itu punya kemiripan dengan Allah, tetapi manusia tetap berbeda dengan Allah. Sekali lagi saudara, meskipun manusia itu punya kemiripan dengan Allah, tetapi manusia tetap berbeda dengan Allah. Manusia itu bukan Allah. Ada banyak hal dalam diri Allah yang tidak dimiliki oleh manusia. Misalnya saja saudara, kekekalan. Allah kekal, manusia tidak kekal. Kemahahadiran, Allah itu maha hadir, manusia tidak maha hadir. Allah maha tahu, manusia tidak maha tahu. Dan lain dan seterusnya. Jadi walaupun manusia mirip dengan Allah, tetapi manusia tidak boleh disembah sebagai Allah. Manusia tetaplah manusia yang terbatas. Nah, ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, turun ke dalam dunia ini, maka Tuhan Yesus menjadi sama seperti kita. Adalah juga gambar dan rupa Allah. Malahan bukan sekedar itu, Tuhan Yesus adalah gambar dan rupa Allah yang sempurna. Jadi, kalau kita ingin melihat bagaimana manusia sebagai gambar dan rupa Allah, maka harus kita berbuat. Kita bisa melihatnya dari sosok Tuhan Yesus Kristus. Jadi makin kita menyerupai Yesus, makin mengarah kepada gambar dan rupa Allah yang sempurna. Sebagai gambar dan rupa Allah yang sempurna, Yesus memberikan contoh kepada kita, yaitu contoh ketaatan yang total kepada Allah. Nah, kenyataan ini menyadarkan manusia sebagai gambar dan rupa Allah sudah seharusnya tunduk kepada Allah. Manusia seharusnya itu taat sepenuhnya kepada Allah secara total. Tuhan Yesus sebagai gambar dan rupa Allah yang sempurna menunjukkan kasih-Nya yang tulus dan mendalam bagi sesama. Demikian juga sebagai gambar dan rupa Allah, kita pun seharusnya mempunyai sikap menghargai dan mengasihi secara tulus dan mendalam kepada sesama kita. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita telah belajar bahwa kita diciptakan Tuhan dengan satu tujuan yang pasti, yakni menjadi gambar dan rupa Allah. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya yang telah kita renungkan secara singkat pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang maha kuasa,
yang menciptakan kami. Allah yang menciptakan kami serupa dan segambar dengan Allah. Yang menciptakan kami punya intelek, punya kehendak, punya perasaan, dan juga punya kemampuan walaupun tidak sama seperti Allah. Engkau menciptakan kami sedemikian rupa, berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Tetapi kami manusia bukanlah Allah itu sendiri. Tetapi Tuhan, gambar dan rupa Allah itu telah rusak oleh dosa ketika manusia itu telah jatuh dalam dosa. Tetapi telah Engkau pulihkan kembali keadaan itu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami bersyukur kepadamu. Dan tolonglah kami Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Dan ia telah menjadi taat secara total, mentaati Engkau dan telah mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan-Mu, Allah Bapa. Dan ia telah menyerahkan hidupnya mengasihi umat manusia. Itu juga yang Engkau kehendaki bagi setiap kami. Oleh karena itu, tolonglah kami Tuhan, mampukan kami untuk mentaati Engkau. Mampukan kami untuk bisa hidup serupa dan segambar dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Hidup kami ini memuliakan Engkau dan juga untuk mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat pada hari ini. Tolong dan sertailah agar tiap-tiap jemaat itu senantiasa mengarahkan hati dan pikiran hanya untuk memuliakan Engkau saja Tuhan. Berkati juga kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Berkati juga akan usaha-usaha jemaat, pekerjaan jemaat. Di tengah-tengah kondisi sekarang ini, kami mohon kiranya Engkau Tuhan yang memelihara iman dan memelihara kehidupan. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolonglah bangsa ini. Kiranya Engkau pertahankan dan peliharakan. Dan tolong agar bisa keluar dari krisis yang sekarang ini. Yaitu virus corona yang masih merebak dan telah menghantui semua masyarakat. Dan mampukanlah masyarakat untuk bisa mentaati aturan pemerintah, mentaati protokol kesehatan, sehingga virus ini dapat dihentikan. Demikian juga berkati para dokter, para mantri, para suster yang merawat orang-orang sakit. Lindungilah mereka ya Tuhan dari virus corona ini. Berkatilah Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden, serta para menteri dan kepala-kepala daerah untuk terus bersinergi dan bekerja sama untuk terus membangun bangsa ini dan juga untuk memusnahkan, menghentikan penyebaran virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.